DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan instansi pemerintahan daerah yang bertugas mengurus perizinan dan investasi di suatu wilayah. DPM MPTSP berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudahkan proses perizinan usaha serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Latar belakang DPM PTSP Kota Medan membutuhkan sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Sistem berbasis web ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara proses perizinan menjadi lebih efisien? 2. Bagaimana sistem dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan perizinan? 3. Apa fitur sistem dapat melancarkan pengelolaan perizinan secara digital? Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuannya itu ada 3, yaitu tujuan 1. Mempermudah pengguna mengajukan izin secara online. 2. Mempermudahkan pegawai mengelola data permohonan izin. Ketiga, memberikan pelayanan secara lebih cepat, mudah, dan nyaman. Selanjutnya ada perancangan sistem. Sistem dirancang menggunakan use case diagram untuk interaksi pengguna dan sistem, activity diagram guna mengetahui alur kerja, pengajuan izin, dan kelas diagram untuk struktur data dalam sistem. Berikutnya analisis kebutuhan sistem. Dalam pembuatan aplikasi sistem informasi mengenai layanan perizinan DPM PTSP Kota Medan, dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pengguna. Yang pertama ada kebutuhan data. Kebutuhan data dalam sistem ini antara lain data admin. Terdapat informasi akun admin atau pegawai yang memiliki akses ke sistem untuk memproses permohonan pengajuan izin. Kemudian data user, terdapat informasi berkas user atau pengguna. Kemudian data perizinan, berisi jenis perizinan, izin usaha, status perizinan yang diproses, disetujui maupun ditolak. Yang terakhir ada data proses perizinan, berisi tahapan proses dalam mengajukan permohonan izin. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak sangat dibutuhkan dalam membangun sistem informasi mengenai layanan perizinan DPM PTSP Kota Medan. Berikut adalah beberapa kebutuhan perangkat lunaknya. Bahasa pemrograman yang digunakan ialah Hypertext Preprocessor atau PHP, kemudian tools yaitu Visual Studio Code, WAMP, kemudian Bootstrap, dan Google Chrome. Yang ketiga, kebutuhan perangkat keras. Untuk memastikan sistem informasi mengenai layanan perizinan berjalan dengan optimal, berikut adalah perangkat keras yang dibutuhkan. Sistem manufaktur yang digunakan ialah MSI, sistem operasinya Windows 11, prosesor AMD Ryzen 5 dengan RAM 16GB dan memori 512GB. Kemudian kelebihan dari sistem ini adalah yang pertama, tampilan responsif. Menggunakan Bootstrap sehingga tampilan otomatis menyesuaikan berbagai perangkat seperti PC, tablet, dan smartphone. Yang kedua, navigasi yang mudah. Navbar memudahkan pengguna berpindah antar halaman seperti beranda, tentang, perizinan, dan login. Yang ketiga, desain sederhana dan profesional. Warna biru dari Bootstrap memberikan kesan profesional dan ramah pengguna. Yang keempat, mudah dikembangkan. Kemudian, kemudahan tracking pengajuan izin. Pemohon dapat memantau status pengajuan izin secara transparan tanpa harus datang langsung ke kantor DPM PTSP. Meskipun website ini memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keamanannya kurang. Yang kedua, fitur masih belum lengkap. Yang ketiga, tidak ada notifikasi otomatis. Tidak bisa mengirim notifikasi via email atau SMS untuk status perizinan karena tidak ada backend. Dan yang terakhir, tampilan sangat sederhana. Walaupun menggunakan Bootstrap, tampilan masih bisa dikembangkan agar lebih menarik dan interaktif. Kesimpulannya adalah website sistem informasi perizinan ini merupakan solusi digital yang memudahkan proses pengajuan izin secara online.
Dengan teknologi PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, website ini memiliki tampilan yang sederhana dan responsif. Kelebihannya adalah memudahkan akses, tampilan yang menarik dengan Bootstrap, serta kemudahan dalam penggunaan. Namun sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan agar sistem ini lebih fungsional dan efektif dalam mengelola perizinan secara digital. Saran pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas website perlu meningkatkan keamanan sistem dengan menambah fitur login dan autentikasi menggunakan JWT, menambahkan notifikasi otomatis melalui email atau SMS kepada pemohon saat status perizinan berubah, dan meningkatkan UI/UX. Baik, ini adalah tampilan utama pada website perizinan online, di mana sebagai user dapat langsung ajukan perizinan sekarang dengan cara mengklik di bagian sini. Namun setelah itu user harus wajib login terlebih dahulu. Namun jika belum mempunyai akun, dapat langsung mendaftar akun di sini. Setelah yang mendaftar, maka langsung dapat login. Kita ambil contoh. Kita langsung masuk saja. Setelah kita berhasil login, maka kita akan langsung langsung melihat dashboard user. Di sini terdapat riwayat pengajuan yang nantinya status ini akan berubah, disetujui atau ditolak. Di sini terdapat ajukan izin baru, user dapat langsung mengklik di bagian sini. Di sini user akan mengisi formulir pengajuan izin. Kita akan isi contoh. Di sini juga dapat mengunggah file. Setelah ini semua diisi, maka user dapat langsung ajukan permohonan yang nantinya admin dapat menyetujuinya atau menolaknya. Maka kita akan ajukan permohonan. Kita dapat melihat permohonan yang telah kita kirim. Di sini terdapat jenis izinnya, tanggalnya, dan statusnya. Di sini statusnya masih menunggu persetujuan. Maka ini akan berubah jika disetujui atau ditolak oleh admin nantinya. Maka setelah itu kita akan masuk sebagai admin. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Setelah kita login, maka ini adalah tampilan dari dashboard admin yang berisi informasi tentang user yang telah mengajukan perizinan, mulai dari jenis izinnya, deskripsinya, tanggalnya, statusnya. Kita ambil contoh yang barusan kita ajukan, itu izin lingkungan, dan di sini admin dapat melihat apakah sudah sesuai apa belum. Admin dapat melihat juga dokumen yang dikirim oleh user. Maka jika semuanya sesuai, admin dapat langsung memberikan aksi, menyetujuinya atau menolaknya. Kita ambil contoh, setujui. Status izin berhasil diperbarui. Maka otomatis status setujui ini akan berubah pada dashboard user tadi. Maka kita masuk ke dashboard user tadi yang awalnya menunggu persetujuan. Setelah disetujui oleh admin, maka ia akan berubah menjadi statusnya disetujui. Sekian dan terima kasih.